Nah, Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Kali ini kita akan membahas Mirai no Mirai. Mirai no Mirai, atau kalau di komik novelnya itu terbit di Gramedia, by the way. Mirai ini surprise sekali, terbit di Gramedia. Aku langsung beli dan seperti biasa tidak aku baca. Nah, baru mau nanya udah selesai belum? Ternyata belum. Ini aku belinya mungkin 2 mingguan setelah rilis. Iya. Dan 2021 kan terbitnya ini. Karena aku tuh sebenarnya reluctan nonton Mirai itu. Kenapa? Perfectnya. Kamu reluctan nonton, reluctan baca juga? Enggak, termasuk bagi Mononoke, aku tuh juga reluctan. Karena temanya ya kita lihat covernya lah. Iya. Bagi Mononoke kan juga ayah anak dalam tanda kutip. Iya. Ayah anak. Hubungan Itu. keluarga. Sedangkan aku pengennya romance. Pengennya romance. Makanya Wolf Children aja kan aku kecele ya. Kirain romance dua dimensi dua ternyata single mother. renting. Ternyata single mother, ngomongin perempuan renting. Nah, Mirai ini istriku suka banget animenya. Dalam tuh tonton ini beneran bagus banget. Yaudah, aku terpaksa nonton pada saat itu. Ternyata emang Saat itu tuh kapan tuh? ya pas pertama rilis. Namanya tahun kapan sih animenya? 2018. 2016. Sebelum dia PNS tuh. Ya, baik. Nah, makanya ketika nonton Mirai ini yang bikin aku akhirnya berdamai dengan Hosoda. Bahwa memang dia pengen bikin film-film keluarga. Iya, itu sih yang memang dirasakan. Aku juga rasakan setelah Wolf Children. Ya kan? Kamu lebih cepat dari aku. Apanya? Iya, aku Wolf Children tuh aku nggak romance sih gitu. Karena ketika aku nonton Wolf Children itu tuh udah ini karena saya nontonnya agak belakang dan mohon maaf caranya belum baik waktu itu. Yes, jadi kita semua merasakan cara belum baik. Jadi di kali itu tuh ketika ngelihat listnya dan sinopsisnya tipis-tipis sudah kayak kayaknya beliau ini memang udah mau ke arah sana. Benar. Sebagaimana orang-orang belum bisa move on sama Shinkai. Baru setelah mungkin ada yang setelah Suzume baru bisa Shinkai memang sekarang arahnya ke sini. Iya, sudah literally move on, tidak menggantung lagi. Nah, aku juga Mirai ini yang bikin aku ya udah. Berarti memang yang pengen isu-isu yang pengen diomongin Hosoda tuh udah beralih ke bener-bener keluarga. Tapi Riz, aku Mirai selain aku merasa topiknya dia udah mau mengarah keluarga, aku merasa Mirai ini adalah perpaduan antara ngomongin keluarga yang sangat mikro sekali ya di Children of Wolf sama elemen fantasi yang seru dari karya-karya dia yang sebelumnya. Ya aku udah mulai ngerasa di situ udah mulai ngeblend. Dan belok kan Jo? Iya. Dari orang tua anak sekarang ke adik kakak. Jadi gimana kamu sebagai anak kecil Kun karakternya ini? Kun aja. Benar-benar masih bocil ya, benar-benar masih bocil. Masih TK. TK tuh preschool ya. Iya. Ya itulah. Salah satu dari itu lah. Dan kemudian dia punya adik yang bayi. Pasti ada rasa kecemburuan. Iya, si Kun ini merasa semua kasih sayang dan perhatian orang tuanya tertuju sama si Mirai yang masih baik. Makanya dia nggak seneng. Nah, terus dia tiba-tiba didatengin Mirai dari masa depan. Itu konsep yang. Nah itu ketika aku pas nonton awalnya dia kan agak lama di prolog kan Jo, ingat ya? Iya, ngomongin soal keluarganya dia dulu. Keluarganya dulu tuh aku bosan banget itu. Aduh, ngapain? Kayak lumayan agak lama sih. Ngapain sih? Ini film mau ngapain gitu. Begitu si Mirai datang, jebret. Langsung elemen fantasinya Hosoda tuh ceder. Sebelum ke Mirai, tokoh di dunia fantasi yang Kun temuin pertama itu bukan Mirai malah anjingnya. Oh iya benar. Si anjingnya dulu yang mewujud jadi manusia. Jadi memang film ini tuh adalah proses pendewasaan Kun menerima bahwa dia udah punya adik dan dia harus menjadi lebih dewasa di umur sekecil itu, tapi dengan berbagai macam elemen fantasi. Iya, nah jadi memang tadi kan di awal kita sempat mention ya bahwa build up itu lama banget, tapi itu betul-betul payoff banget teman-teman. Jadi ketika film ini udah masuk ke dunia fantasi Mirai, kita tuh udah nggak ngurusin lagi soal keluarganya. Soal keluarga ini udah all about Kun. Iya, jadi bapaknya udah nggak dibahas lagi. Rumahnya bagus by the way. Iya.
Nah, menarik ngomong soal rumahnya, ini adalah salah satu elemen visual paling menarik. Iya. Karena rumahnya itu berbicara banyak soal Iya, keluarganya benar. mereka. Jadi ini adalah salah satu kematangan Hosoda itu dia bisa telling, dia showing with apa? Ya showing not Aja. telling. Ngelihat rumahnya tuh kita udah bisa oh, Ya ini keluarganya seperti apa, Seperti ini. dinamika seperti apa. Terus transisi dunianya itu terjadi di titik mana tanpa penjelasan sama sekali. Pokoknya ngeflow aja. ngeflow aja. Bagus banget sih. Aku suka banget sih. Bagian paling menarik itu kan emang apa namanya melihat dunia fantasinya Mira itu macam-macamnya itu loh. Iya, ternyata awalnya yang kita pikir cuma paralel aja, kayak kita melihat anjing-anjingnya ada karakter anjing jadi manusia. Ternyata habis itu ya time travel juga biar yang sudah besar. Habis itu ternyata ke masa lalu juga Nah, itu dan ke masa depan yang jauh. maksudnya aku sepanjang film itu wondering. Ini apakah cuman ada di kepalanya Kun doang ya? Atau emang terjadi gitu? Cuman melihat bisa ke masa lalu itu Dan ke masa depannya jauh juga, ke Kun yang udah aja. Kalau ke masa depan kan kita masih bisa membayangkan bahwa itu adalah suatu ilusi kita akan masa depan. Oh iya, betul. Cuman kalau udah ke masa lalu, Ya kan sudah kejadian ya, udah konkret. makanya dari awal tuh anjingnya dulu nih. Ya. Itu udah mungkin kamu cuman ilusi aja. Ilusi aja. Dreaming aja. Habis itu adiknya yang gede. Oh, itu mungkin coping mekanismenya untuk ternyata adikku tuh gini nanti. Masa lalu. Habis itu pas masa lalu the fuck. Ya, nah di titik itu kan kabur kan. Iya. Atas mana ini beneran fantasi beneran atau emang fantasi-fantasian dalam tanda kutip ilusi aja. Nah, di titik itu juga teman-teman, ketika udah batasnya semakin kabur, ketika udah membahas soal itu kakek buyutnya ya. Mungkin ya. Iya. Sorry guys, tadi terputus. Ada azan. Kita orang baik. Oke, Iya. lanjut. Tadi kita sampai membahas soal Kun. Kakek buyut kan. Ya. Kun kembali ke Kembali ke masa lalu. ke masa lalu bertemu dengan kakek buyutnya yang masih muda. Nah, di titik itu tuh teman-teman, aku tuh merasa bahwa ya udah, aku nggak usah terlalu memusingkan soal mekanik gimana dia bisa bertransisi antar dunia. Ya ini memang pure fantasi aja. Terserah gimana penonton mau menerjemahkannya. Apakah ini memang sesuatu yang sifatnya magis atau ini cuma imajinasinya si Kun atau apa, ya itu terserah. Tapi soalnya memang fokus ceritanya sekali lagi di pertumbuhan karakternya Ya. Kun itu sebenarnya sangat simpel kan. Pertumbuhan karakter Kun menerima bahwa dia udah punya adik dan dia harus berbagi kasih sayang orang tuanya gitu. Dan ujungnya emang itu sih. Iya, sama di transisi yang itu ya, tadi kembali ke zaman dulu, ke masa kakek buyutnya tuh, ya aku merasa Mamoru Hosoda tuh pengen cerita bahwa ketika kita tumbuh, urusannya tuh nggak cuma kita doang, ya ada saudara-saudara kita, ada orang tuanya Kun juga, ibunya, ada cerita soal ibunya, dan ada soal kakeknya. Jadi ya autor itu pengen bilang, ya ini kalau tidak ada orang-orang ini, ya nggak ada Kun. Iya. Bahwa kehidupan itu full circle. Full circle, semua saling terhubung. Kamu ada karena orang lain Karena ada, orang lain bahwa ada. adikmu ada itu nanti juga akan memberikan banyak dinamika dalam kehidupanmu gitu. Sebenarnya cukup berat ya karena narasinya dari anak umur 4-5 tahun. Karena mulai dari mencoba memahami soal gimana orang tua itu harus membagi kasih sayang dan perhatian, mendadak menjadi soal ya memahami pendahulu kita gitu loh. Dan bagaimana ke depannya kita dan bagaimana bahwa walaupun kasih sayang terbagi, sayang tetap sayang. Iya. Bahwa tetap nggak akan ditinggalkan lah. Ini kan ada positif dari ya semua filmnya Hosoda itu selalu punya nada positif. Iya. Tidak ada yang kita nggak ada yang ngerasa Tidak ada sinisme. tidak ada benar. Tidak ada sinisme. Tidak seperti apa? satu Aduh, nah itu nanti akan kita bahas. Tidak teman-teman. seperti Sama satu lagi sih, ada highlight yang menarik. Ini luaran ceritanya aja, ngomongin soal bapak yang kerja di rumah. seperti saya. Baru mau bilang seperti Daris. Jadi ini. Jadi aku cukup relate sebenarnya. Cukup relate ya, Sama cukup Bapak. relate. Makanya aku paham kenapa kok pada saat itu masih pacarku tuh tonton deh
Tonton deh. Iya deh, aku kan nanti bapak rumah tangga ya. Ya, karena secara profil tokoh bapaknya Kun dan dari situ mirip ya, sama-sama freelancing kan pada akhirnya dan cocok untuk kerja di Bedanya rumah. dia arsitek kan. Aku kan penerjemah. Gitu. Mm-mm. Ya, Gitu sih arsitek ada. juga, arsitek kata-kata. Ya, ya, itu aja sih Makanya soal mungkin Mirai. aku juga bisa langsung klik pada titik tertentu karena emang ada kedekatan tertentu dan adikku 4. Iya, iya. Jadi aku punya apa ya memang Mm-mm. punya adik itu memang harus paham kalau orang tua tuh harus membagi apapun dengan adik-adikmu. Iya, dan di saat itu juga balik ke soal tema bapak yang kerja di rumah tadi, itu saya harus nunjukin juga bahwa ya ternyata jadi bapak di rumah juga tidak mudah ya. Iya, walaupun bukan itu fokusnya ya. Walaupun bukan itu Fokusnya. Tapi transisi ke poin itu smooth banget, subtil banget dan cocok. sekali lagi ini adalah film buol keluarga sih, bukan hanya satu. Semuanya dibahas dikit-dikit, tapi memang paling banyak adalah soal sibling sih, soal saudara. Nah makanya aku nunggu nih filmnya Mamoru Hosoda berikutnya yang udah diumumin kan, yang terbaru tuh gambarnya ada cewek pakai pedang nih. Nah dia akan nge-explore Aku lupa apa loh. lagi? Dia akan nge-explore apa lagi? Nih? Aku merasa nggak akan jauh-jauh dari keluarga lagi. Iya. Yang jelas kita tunggu aja. Dan melihat tema filmnya beberapa film terakhir yang masih konsisten kayak tadi dari bilang masih konsisten soal keluarga dan perpaduan dua dunia sih. Billy kan juga seperti itu. Semuanya nggak ada yang enggak. Yang enggak itu nggak ada sih, nggak ada yang enggak. Semua kayak gitu. Semua kayak gitu. Oke, Ya, itu aja. Itu aja bahasan kita soal Mamoru Hosoda. Soal Mirai. Salah, soal Mirai. Soal Mirai. Soal Mirai no Mirai. Sampai ketemu lagi di konten kita tentang film-film Film animasi yang lain. Mamoru Hosoda yang lain. Thank you. Bye. Kayaknya ini terakhir sih.